Gimana kabarnya hari ini para jamaah semuanya? Baik, alhamdulillah sehat, semangat. Mudah-mudahan kita bisa meraih ilmu yang bermanfaat. Amal ibadah kita diterima Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita membaca ayat Al-Quran menjadi syafaat pada hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahmatullah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala dan juga berbanyak sholawat untuk Rasulullah Muhammad SAW yang telah sempurna mengajarkan Islam, baik itu melalui Al-Quran, melalui sabda-sabdanya, hadis nabawi maupun hadis qudsi, dan juga dengan uswah hasanahnya, keteladanan yang baik untuk umatnya. Karena itu kita tidak bosan-bosannya untuk mengucapkan sholawat, karena ini perintah dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah dan berilah salam untuknya. Mudah-mudahan setiap kali kita menyebut, mendengar, menulis nama Nabi Muhammad, kita menambahi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahmatullah, terakhir kita baca surat apa? Al-Infitar, halaman berapa? 251. Kita belum selesai ya bacanya. Sampai ayat 12 ya, sampai ayat 12. Berarti kita lanjutannya dari ayat 13 sampai akhir, karena ini ada 19 ayat ya, kita bacanya secara bertahap, dan sudah kita baca dari ayat 1 sampai ayat 12. Kita mulai pada hari ini dari ayat 13 dan mudah-mudahan bisa berakhir sampai ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal abrara lafi na'im. Innal abrara wa innal fujjara lafi jahim. Wa innal fujjara lafi jahim. Yaslawnaha yawmaddin. Yaslawnaha yawmaddin. Wa ma hum anha satu nada, yaitu fa'il. Dalam bahasa Arab ada namanya wazan fa'il, diawali dengan na'im, jahim, ad-din, ibin, ad-din, yaumuddin,
ini adalah menunjukkan nuansa keindahan kalimat-kalimatnya. Sekalipun ini bicara tentang akhirat, tapi tidak lepas dari keindahan bahasa. Itulah ciri khas Al-Quran. Jadi apapun yang dibahas, apapun yang sedang disampaikan, mau itu berita gembira, basyiro, maupun itu peringatan, nadhiro, apa itu ancaman, selalu menjaga keindahan-keindahan kata. Betapa Allah maha indah, maka Allah suka keindahan, termasuk lafal-lafal ayat Al-Quran. Pada ayat 13 bicara tentang al-abror, yaitu orang-orang yang berbakti. Innal abroro lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada di dalam surga yang penuh kenikmatan. Ini adalah motivasi bagi kita semua untuk senantiasa berbuat baik, berbakti, beramal soleh, karena imbalannya adalah fi na'im, dalam kenikmatan surga. Kemudian pada ayat 14 ini justru lawan katanya. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ini adalah nadhiro, sebagai peringatan bagi para pelaku kejahatan, bagi orang-orang durhaka, bagi orang-orang yang melanggar aturan. Ancamannya lafi jahim, benar-benar berada di dalam neraka jahim. Bahkan pada ayat 15 digambarkan bagaimana suasana orang yang disiksa itu. Yaslaunaha yaumaddin. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. Jadi dimasukkan ke dalam neraka jahim dan mereka disiksa. Wa ma hum anha bighaibin. Ayat 16, bagaimana gambaran orang yang sudah masuk neraka jahim tidak akan keluar, di penjara dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian pada ayat 17 Allah komunikasi langsung dengan Nabi Muhammad SAW dalam bentuk pertanyaan. Wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Kalimat seperti ini sebenarnya sudah sering Allah tanyakan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi pertanyaan ini sebenarnya bukan untuk mendapat jawaban dari sang Nabi, tapi ini bahasa komunikatif Allah dengan Rasulnya, yang kemudian nanti menjadi bahasa komunikasi pembaca Al-Quran. Artinya bagi kita yang baca Al-Quran seperti ditanya Allah. Walaupun ayat ini sebenarnya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi ketika kita sedang membaca ayat ini, seakan-akan Allah bertanya kepada kita, wa ma adraka, tahukah kamu? Jadi seakan-akan kita sedang ditanya, yaitu ma yaumuddin, apakah hari pembalasan itu? Jadi pertanyaan yang sifatnya untuk perhatian. Kalau bahasa anak muda atau umumnya itu caper, ya, cari perhatian. Bagaimana Allah menanyakan hal ini biar sang pembaca Quran sadar sedang diajak bicara. Bahkan diulangi lagi untuk lebih sadar. Pada ayat 18,
Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Diulang seperti ini saja kadang kurang perhatian, kurang mendengarkan, kurang tadabbur, kurang merasakan. Padahal kita sendiri seringkali membaca Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Itu tiap hari, minimal bagi yang rajin sholat wajib saja itu 17 kali dalam sehari membaca tentang Yaumiddin, hari pembalasan. Apalagi yang tambah sholat sunnah-sunnah, baik qobliyah, ba'diyah, ada tahajud, witir, duha, sholat suruh dan lain sebagainya. Itu sesungguhnya sedang diingatkan tentang Yaumuddin. Betapa pentingnya kita mengingat hari pembalasan, yang kemudian Allah jelaskan dengan bahasa yang sangat singkat, simpel, padat pada ayat 19. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Yaitu hari ketika seorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain. Jadi ini menggambarkan bahwa urusannya sendiri-sendiri. Apapun yang dihadapi, tanggung jawab masing-masing. Karena itu, mumpung kita masih sehat, mumpung kita punya sempat, mari kita semangat untuk cari bekal akhirat. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Mudah-mudahan kita minal muttaqin, golongan orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin. Wal amru yauma idzin lillah. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Inilah ayat-ayat dari ayat 13 sampai ayat terakhir, ayat 19 dalam surat Al-Infitar, yang mari kita lanjutkan rinciannya di halaman 252. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Keterangan di atasnya. Selanjutnya pembicaraan Al-Quran beralih menjelaskan tempat kembali manusia sesuai dengan catatan yang telah dihimpun oleh para malaikat pencatat amal perbuatan, yaitu dengan firman-Nya yang terjemahannya, sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada di dalam surga yang penuh kenikmatan, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada di dalam neraka. Orang-orang yang berbakti berhak untuk mendapat nikmat Allah, yaitu surga, yang di dalamnya terdapat kenikmatan melebihi semua kenikmatan yang telah diketahui oleh manusia di dunia ini. Orang-orang yang berbakti itu adalah orang-orang yang takwa, lagi taat menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Taat kepada Allah mencakup semua perkara kebajikan dan keutamaan. Di dalam ketaatan terkandung kebaikan bagi manusia dan masyarakatnya. Ini adalah penjelasan singkat terkait dengan al-abror, yaitu orang-orang yang berbuat baik, berbakti. Jadi seringkali kita menggunakan birrul walidain. Birrul itu artinya berbakti. Ya, kemudian orang yang berbakti barun. Nah, kemudian
orang-orang yang jumlahnya berbakti jumlah banyak, al-abror. Nah, ini untuk menggambarkan orang yang berbuat baik ya, jadi tentu butuh perjuangan ya, dan nanti setimpal imbalannya, istilahnya jaza au wifaqah, yaitu imbalan yang setimpal. Bagi al-abrar dapat naim, bagi al-fujjar masuk jahim. Nah, ini yang kedua kita ucapkan na'udzubillahi min dzalik. Kalau yang pertama kita doa Allahumma amin, artinya mudah-mudahan kita golongan minal abror, orang-orang yang berbakti sehingga masuk surga. Kemudian selanjutnya mereka tidak akan dikeluarkan. Adapun orang-orang yang durhaka adalah orang-orang musyrik. Jadi kalau al-abrar itu tadi dijelaskan sebagai orang-orang yang takwa. Adapun al-fujjar, orang-orang yang durhaka adalah orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang menentang perintah-perintah Allah dan menghalalkan semua kejahatan. Maka balasan mereka adalah neraka jahanam. Neraka jahanam. Walaupun di sini ayatnya menyebut jahim, tapi penjelasannya jahanam. Tempat mereka merasakan panasnya api dan azabnya untuk selama-lamanya. Ada kata selama-lamanya. Ini adalah gambaran yang sangat mengerikan. Di dunia saja, umpamanya ada orang berkasus, lalu ditangkap, disidang, kemudian diputuskan hakim, dihukum seumur hidup. Itu aja sudah luar biasa sedihnya. Sekalipun dia dulunya seorang pejabat tinggi ya, yang merasa berkuasa di berbagai tempatnya, tapi giliran dia melakukan kejahatan sampai pada contoh pembunuhan, lalu disidang, yang harapan korban yang dari keluarga terbunuh hukum mati sekalian, tapi ternyata informasinya hanya hukuman seumur hidup. Itu pun sebenarnya sudah sangat sedih. Karirnya yang selama ini dirintis, dibangun, hilang semuanya. Itu contoh gambaran sekilas yang sempat viral kasusnya. Mungkin jamaah paham maksud saya ya. Iya, itu seperti untuk mandi itu loh, sampo. Nah, itu hanya umpluk-umpluk busa buih itu. Nah, ini. Jadi dulu dia merasa hebat, merasa kuat, ya, merasa berjaya. Kini sudah tiada artinya. Ya, ini baru di dunia saja sudah tersiksa seperti itu. Suami istri, ini apa yang terjadi? Nah, ini baru gambaran hukuman di dunia seumur hidup, sudah gak ada harapan lagi. Nah, bagaimana kalau di neraka jahim selama-lamanya tidak ada harapan keluar, dan itu sudah berakhir, dalam arti gak ada perubahan sama sekali. Nah, inilah gambaran orang-orang musyrik, orang-orang yang melakukan kejahatan, menghalalkan segala cara. Nah, ini kita selalu berharap dengan doa na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, kami berlindung dari perbuatan semacam itu. Mudah-mudahan kita selamat dari perbuatan jahat, dari perbuatan kotor, keji, dan perbuatan melanggar aturan Allah. Allahumma amin. Kemudian dalam keterangan selanjutnya, dan mereka tidak akan dikeluarkan daripadanya sebagaimana yang telah diungkapkan oleh firman-Nya.
yaslaunaha yaumaddin, mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. Wa ma hum anha bighaibin, dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu. Kita bisa membayangkan bagaimana orang yang di penjara gak boleh keluar. Wah, ini sudah sangat-sangat tersiksa. Baru kata penjara saja sudah mengerikan. Sudah begitu benar-benar dihukum di dalam penjara, kemudian seumur hidup. Walaupun sebenarnya dikasih makan minum itu sudah tersiksa. Bagaimana nanti di dalam jahim sudah terpenjara, dibakar, disiksa, sakit tiap saat, tanpa henti, tanpa pertolongan dari siapapun. Sungguh sangat mengerikan. Inilah ayat-ayat untuk membuat orang yang pelaku kejahatan segera bertaubat. Jadi perlu diingat, kita ambil hikmahnya dari ayat-ayat semacam ini. Jadi dua ayat yang berpasangan. Yang pertama gambaran orang baik yang kelak akan dapat pahala surga. Kemudian ayat berikutnya gambaran orang jahat yang kelak hukumannya masuk neraka. Ini adalah satu sisi motivasi, sisi yang lain adalah peringatan. Artinya kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan akhirat, maka jadilah al-abrar. Kemudian kalau kita tidak mau masuk jahim, jangan sekali-kali jadi fujar. Kemudian kalau kita saat ini di posisi abrar, mari kita ajak mereka yang fujar untuk segera keluar dari kefujarannya itu, dari kejahatannya itu. Artinya kita jangan juga kemudian menvonis para penjahat saat ini. Bisa jadi orang yang saat ini dalam kejahatan, mereka yang sedang dalam kemaksiatan, mereka yang dalam kesyirikan, kemudian Allah beri hidayah, akhirnya bertaubat, masuk Islam, bertaubat, beramal soleh, malah matinya husnul khatimah. Itu bisa jadi. Makanya selama orang ini masih hidup, sekalipun dia penjahat, kita tetap berharap dia bertaubat. Jadi kita pun tidak serta-merta membenci, tidak serta-merta memusuhi. Justru tujuan dakwah, tujuan para nabi dan rasul diutus itu untuk menyelamatkan para penjahat-penjahat itu. Ini kita pendekatan hikmah. Artinya jangan kemudian kita merasa di jalan yang benar, kita di posisi sebagai abrar, lalu kita benci kepada para fujar tanpa harapan perubahan. Jadi para nabi, para rasul itu justru diutus di hadapan para fujar itu. Bagaimana biar mereka berubah? Nabi khususnya Muhammad SAW itu diutus di tengah masyarakat yang musyrik, masyarakat yang menyembah berhala, masyarakat yang tidak bertauhid. Lalu diutus untuk menyelamatkan mereka dari kesyirikan itu. Justru biar mereka menuju jalan yang benar, diajak,
dijelaskan, diberi harapan. Terlepas ada yang menolak, terlepas mereka membenci dan memusuhi, itu adalah tantangan dan rintangan. Jadi betapa hebatnya Nabi Muhammad SAW yang diutus di tengah kaum musyrikin, lalu mengajak mereka keluar dari kesyirikan. Yang ada sebagian mereka mau ikut Nabi Muhammad SAW walaupun jumlahnya lebih sedikit, dan masih banyak yang tetap dalam kesyirikan dan bahkan memusuhi Nabi. Tapi Nabi tetap bertahan. Nabi selama 13 tahun di Mekah terus berdakwah, mengajak kebenaran, mengajak kebaikan. Sekalipun mereka memusuhi, menyikapi dengan sikap yang sabar, penuh bimbingan, penuh harapan. Sebagai kasus contoh, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat masih kafir, saat belum masuk Islam, ketika memusuhi bahkan hendak membunuh Nabi Muhammad SAW, bagaimana Nabi Muhammad menyikapinya? Dengan berdoa, ya Allah, ayyidil Islam bi Umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan salah satu Umar. Karena waktu itu ada 2 Umar yang ganas, yang keras, yang memusuhi Islam. Nah, ini yang kita ambil pelajaran dan hikmah adalah menghadapi penjahat, menghadapi musuh bisa dengan cara berdoa. Mereka yang membenci kita, mereka yang memusuhi Islam, kita doakan. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada mereka. Mudah-mudahan mereka masuk Islam dan justru memperkuat keislaman, memperkuat umat Islam. Jadi umpamanya kita berhadapan dengan orang kafir, berhadapan dengan orang musyrik, berhadapan dengan orang munafik, berhadapan dengan para penjahat, kita doakan saja. Masalah nanti Allah beri hidayah atau tidak, itu urusan Allah. Tapi tugas kita adalah mendoakan. Kalau kita berani ngomong ke mereka, ayo kita masuk ke jalan yang benar. Nah, selama ini seringkali kita itu benci kepada mereka, sehingga bukan merubah, tapi malah menambah kejahatan mereka. Karena kita musuhi, karena kita benci, bukannya mereka kemudian berubah, bukannya mereka kemudian mendukung untuk menuju kebaikan, semakin jahat, semakin menjadi-jadi kejahatannya. Ini justru salah langkah. Karena itu dari ayat ini justru Allah turunkan kalimat-kalimat ancaman itu biar mereka yang jahat takut. Lalu dengan rasa takut mereka kemudian merubah diri, sehingga berubah menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang baik. Jadi kembali lagi, mari tanamkan pada diri kita untuk niat mengajak kebaikan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan bijak, wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Dan jika mereka mendebat, jika mereka ngeyel, jika mereka memusuhi, wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah dengan cara yang lebih baik. Walaupun mereka membenci, kita menyikapi dengan tawadhu, dengan sopan, dengan santun. Jangan kemudian kebencian dibalas dengan kebencian. Kecuali kalau memang sudah benar-benar mengancam.
Ya, dalam arti seperti zaman Nabi, mereka sudah memerangi, mereka sudah menyerang, maka mau tidak mau harus dilawan. Tapi selama ada harapan untuk berubah, kita tetap mengajak untuk menuju perubahan yang lebih baik. Dan itu poin kita. Bila berhasil mengislamkan orang kafir, maka kita dapat pahala yang terbesar, pahala yang terbaik. Jadi kita justru berharap bisa mengislamkan orang kafir, bisa mentauhidkan orang musyrik, bisa meluruskan kaum munafikin. Jadi bukan hanya cacian, makian, kebencian kepada mereka yang tidak merubah apapun, malah menambah menjadi-jadi kejahatan-kejahatan mereka. Karenanya kita berharap mereka-mereka yang para penguasa, kita doakan mudah-mudahan mereka sadar, ya, mereka-mereka para penguasa yang tidak di jalan yang benar, kita doakan mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang lurus, sehingga mengelola negeri ini dengan cara kehendak Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itulah harapan kita. Jamaah rahimakumullah, pada ayat-ayat selanjutnya Allah menggambarkan tentang Yaumiddin, hari pembalasan. Ini adalah untuk mengingatkan kita bahwa hidup ini ada akhirnya dan ada pertanggungjawabannya. Kita hidup di dunia ya paling-paling gak nyampe 100 tahun. Dari wajah-wajah kita ini kayaknya kurang meyakinkan 100 tahun. Kayaknya paling 80-an itu sudah mentok kayaknya. Dan kita masih ingat bagaimana Nabi SAW menggambarkan usia umat Islam. Inna umra ummati, sesungguhnya umur umatku ma baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70. Jadi ini ukuran angka pakai kalender Hijriyah, pakai peredaran Komariah bulan. Seperti kita sebut Nabi Muhammad SAW usianya 63 tahun. Nabi saja nggak sampai 70. Itu kalau dikonversi pakai kalender Syamsiah, ya, artinya pakai kalender yang biasa kita pakai, itu usia Nabi hanya 61. Hanya 61 tahun lebih 4 bulan, nggak nyampe 63. Seringkali kita menyebut Nabi Muhammad usia 63. Iya betul. Itu yang biasa menggunakan kalender Komariah. Ya, seperti di sebagian negara Arab itu menggunakan Komariah. Seperti dulu ketika saya masih mahasiswa di Arab Saudi, itu jarang sekali menggunakan kalender Januari, Februari, Maret, hampir-hampir lupa kadang. Pakainya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Itu kalender yang kita pakai. Nah, di Indonesia justru seringkali mengedepankan kalender Syamsiah. Coba kalau kita ditanya hari ini hari Jumat tanggal berapa, mesti langsung bilang tanggal 10 Februari. Padahal kita kalau melihat kalender Komariahnya sekarang tanggal 20, ya, 20 Rojab. Tapi orang mendengar kata Rojab itu kayak asing atau di nomor 2-kan gitu loh. Nah, bagaimana kalau kita sekarang merubah diri untuk membiasakan kalender Komariah dikedepankan daripada kalender Syamsiah? Karena kalau Syamsiah itu otomatis kita sudah ingat. Kayak sekarang hari Jumat,
tanggal 20 Rajab 1444 Hijriah sama dengan 10 Februari 2003. Itu lebih mudah kalau menyebut Februarinya. Nah ini kalau bisa pamannya kita bawa buku ini nanti dibatasi. Oh ini hari Jumat tanggal 20 Rajab. Nah ini untuk menggambarkan kita mengedepankan Komariah. Makanya tadi umur umat Islam itu hakikatnya kalau dibilang antara 60 sampai 70, itu kalau kemudian pakai kalender kita itu berarti kisaran usia, kalau pakai angka itu berarti 59 ya, 58, 59 sampai kalau katakan 70-nya yaitu berarti 68, kira-kira seperti itu. Tapi dalam hadis memang tidak menyebut kalender Komariah maupun kalender Syamsiah, tapi pakai angka 60 sampai 70. Ya, tinggal kita biasanya pakai kalender apa. Tapi kalau kita menyebut Nabi Muhammad usianya 63, sesungguhnya kalau pakai kalender kita itu 61. Lebih 4 bulan. Pertanyaannya, ada nggak yang pengen meniru teladan Nabi Muhammad SAW dalam urusan kematian? Kayaknya rata-rata kita pengen meneladani dari amal solehnya, meneladani dalam kebaikannya, meneladani dalam kepemimpinannya, meneladani dalam kehidupannya, bermasyarakat, bersosial. Tapi ada nggak yang kira-kira membayangkan angka kematian Nabi? Kira-kira kalau ini sudah 60, ya berarti kalau kayak Nabi, kayaknya umurnya kurang 1,5 tahun deh. Umpamanya kita mikir seperti itu, bahwa Nabi usianya 61 tahun, lebih 4 bulan. Wah, saya sudah 60. Kalau saya seperti Nabi, ketoke tahun 2025 itu sudah tiada itu. Masalahnya pas nanti 2025 ini sudah ganti presiden atau belum? Maka kita nanti matinya itu setelah ganti presiden atau belum, itu kan pertanyaan iseng itu. Jadi, tapi terlepas dari itu, maksudnya biar ingat bahwa kita ini ada abror ataukah kita fujar. Naudzubillah fujar. Jadi biar kita menimbang-nimbang. Kalau kita abror, harapannya naim tinggi. Tapi kalau di jalan fujar, naudzubillah, ini sangat mengerikan. Waktunya pendek. Sementara untuk meraih bekal, ya, untuk mendapatkan naim itu butuh perjuangan. Tapi karena kita jarang mikir, nggak pernah menghitung-hitung kapan kematian. Tapi kalau menghitung kehidupan, menghitung keuntungan, menghitung masa depan, itu kayaknya indah terus. Nah ini tahun 2023, target ke depan 2024 meraih prestasi ini. 2025 akan mendapatkan keuntungan sekian ini. Itu dihitung-hitung. Nah, tapi tidak pernah kira-kira, wah nanti tahun 2025 saya dapat kaplingan 1,5 meter. Jadi artinya nggak pernah ke situ, sehingga tidak tergugah diri untuk lebih banyak beramal soleh. Walaupun sebenarnya kita duduk seperti ini juga bagian dari amal soleh. Tapi kadang karena nilainya ringan, amal soleh tapi diiringi sambil ngantuk, ora apa-apa, sing penting itu ganjaran. Jadi teorinya, wah ini amal soleh, maka saya harus serius, tidak boleh ngantuk, baca ayatnya dengan benar, baca ayatnya dengan pemahaman, memahami dengan tadabbur, tadabburnya penuh menggetarkan jiwa raga, penuh rasa. Nah itu baru membangkitkan semangat. Tapi kalau duduknya santai, dengarkan ala kadarnya,
kadang ngobrol sendiri, yang nggak ngobrol menghayal ke sana kemari. Ya lumayan dapat catatan amal soleh, tapi tingkatannya 5 ke bawah apa 5 ke atas itu loh. Kalau kita taksir angka poinnya 10, ya kira-kira itu pengajian kita duduknya itu dapat 5 atau dapat 6 atau dapat 7 atau malah 5 ke bawah. Pengajian tapi ngobrol sendiri, pengajian tapi menghayal, pengajian tapi tidak fokus. Ya duduknya dapat pahala, tapi pikirannya kurang meraih pahala. Ini hanya sekedar contoh mengevaluasi diri bahwa kita masih perlu perbaikan dan perbaikan, gerakan perubahan menuju kebaikan. Siap? Mana semangatmu? Kurang kompak biar melek. Mana semangatmu? Karena itu ayat-ayat ini untuk membangkitkan gairah dan semangat kita biar wa ma adraka ma yaumuddin. Ayat ini sedang mengajak bicara kepada kita. Sekalipun ini turun untuk Nabi Muhammad SAW. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Ini kan bertanya. Allah bertanya dan mengulang pertanyaan. Summa ma adraka ma yaumuddin. Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Ini artinya untuk membuat kita semakin sadar. Makanya diterangkan pada akhir surat ini, Al-Quran menyebutkan tentang hari pembalasan. Allah menggambarkan kebesaran dan kehebatan hari itu dengan gambaran yang tidak mampu akal manusia mengetahui hakikatnya. Yaitu Allah bertanya dengan 2 kali, wa ma adraka ma yaumuddin, summa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Al-Quran menjelaskan ketidaktahuan manusia tentang hari pembalasan itu. Hal ini disertai dengan mengulang kalimat yang sama, yang maksudnya mengukuhkan subjek yang dimaksud agar manusia dapat merasakan kengerian dan kehebatan yang terjadi pada hari itu. Jadi ada kata-kata kengerian. Jadi justru pertanyaan ini biar kita mikir, lalu membayangkan suasana hari kiamat yang dahsyat. Baru kita dipertontonkan bagaimana gempa yang terjadi di Turki dan Syria. Dalam sekejap ribuan gedung runtuh, 7.800 nyawa melayang. Dalam sekejap di Turki pada hari Senin yang lalu, waktu subuh, ada sebagian orang yang masih di dalam rumah masing-masing, bangunannya runtuh, tidak tertolong. Kemudian masih gempa susulan sampai 13 kali, yang pada akhirnya di sore hari gempa lagi, dan itu menghancurkan gedung-gedung yang tinggi sekalipun, sampai sekitar 3.000 gedung hancur dalam sekejap. Itu baru gambaran gempa dunia. Dalam arti saat ini belum kiamat, itu sudah ngeri. Ngeri sekali. Bagaimana kalau benar-benar itu kiamat? Terlepas dari itu, kita tetap mengucapkan itu sebagai musibah, yaitu alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita belasungkawa atas peristiwa kejadian musibah dengan adanya gempa di Turki. Kita doakan mudah-mudahan mereka yang beriman meninggal di reruntuhan sebagai tanda mati syahid, mendapat pahala dari Allah Ta'ala. Dan mereka yang luka-luka mudah-mudahan Allah memudahkan kesembuhannya. Dan mereka yang kehilangan
tempat tinggal, kehilangan harta benda, mudah-mudahan Allah menggantinya dengan rezeki yang penuh keberkahan. Allahumma amin. Dan pemerintah Indonesia dengan resmi dari Presiden mengumumkan akan mengirimkan bantuan, dan mudah-mudahan sudah terkirim bantuannya, karena kemarin bilang lagi nyari pesawat untuk mengirim bantuan ke Turki. Ini juga kita dukung kebaikan pemimpin peduli terhadap negara lain, khususnya Turki dan juga Syria. Mudah-mudahan kita pun ikut bantu semampunya, setidaknya doa untuk mereka. Dan kalau memungkinkan kita pun menggalang dana semampu kita masing-masing untuk bisa membantu meringankan beban yang ada di Turki dan Syria. Mudah-mudahan Allah beri rezeki kepada kita sehingga juga diberi kemudahan dan ringan membantu mereka. Amin. Dan akhirnya pada penutupan surat Al-Infitar ini, yaitu pada ayat 19, untuk menggambarkan suasana yang nafsi-nafsi, masing-masing tanggung jawab sendiri, dan segala urusan adalah dalam kekuasaan Allah. Yaitu dengan dinyatakan pada hari pembalasan, manusia tidak mampu mengajukan sesuatu manfaat buat orang lain barang sedikit pun. Kalau sekarang terjadi gempa di Turki, kan kita masih bisa membantu doa, mungkin dana, tapi nanti di akhirat masing-masing tanggung jawab sendiri. Gak ada orang bisa membantu orang lain, dan tidak pula menolak mudarat daripadanya. Semua makhluk pada hari itu berada di dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Dia melakukan semuanya sesuai dengan kehendaknya. Semua urusan berada pada kekuasaannya semata, dan tidak ada seorang pun yang menyaingi hukum dan kekuasaannya. Hal ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya. Mari kita bersama-sama membaca sebagai penutup. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Yaitu pada hari ketika seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Inilah akhir surat Al-Infitar ayat 19. Mudah-mudahan dari apa yang kita baca, apa yang kita dengar bermanfaat buat kita semuanya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan naim, kita ahlul jannah, jannatul firdaus, kumpul reuni di surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita coba lagi pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan tetap sehat walafiat dan tetap semangat. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.